Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel Kanjeng Guru yang saya hormati, pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan sebuah materi yang saat materi ini dibuat masih sangat hangat diperbincangkan, yaitu Butejo. Saudara-saudaraku, tanpa disadari dalam obrolan kita mengungkap kejelekan saudara kita, seperti yang terjadi dalam cuplikan film Tili yang dimainkan dalam karakter Butejo. Namun sebenarnya tidak semua ketika kita mengungkapkan aib saudara kita itu adalah perbuatan yang salah. Berangkat dari firman Allah surat Ali Imran yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai umat Muhammad, kalian adalah umat terbaik yang akan dikeluarkan bagi manusia selama kalian memegang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Di sini ada pesan untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan, menyampaikan kebaikan dan nahi mungkar. Apabila melihat kebatilan, apabila melihat kemungkaran, kita cegah semampu kita. Selain itu, Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fadzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka cegahlah dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan hal tersebut selemah-lemahnya iman. Hadis ini menganjurkan kepada kita, ketika kita menemukan, melihat sekitar kita ada terjadi kemungkaran, maka kita hendaknya menghentikan kemungkaran itu. Harapannya kemungkaran yang terjadi saat itu bisa berhenti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai tumpukan makanan yang dijual seorang pedagang. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, ternyata bagian dalamnya basah. Beliau berkata, apa ini wahai penjual makanan? Penjual itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Nabi bersabda, mengapa makanan yang basah itu tidak kamu taruh di atas sehingga orang-orang melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. Gambaran transaksi jual beli ini telah ditunjukkan kepada kita bahwa sebagai pedagang kita tidak boleh menyembunyikan aib atau barang-barang yang jelek. Pernah juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari, ada seorang laki-laki minta izin masuk ke rumah Nabi. Rasulullah berkata, izinkan dia masuk. Dia seburu-buru anggota golongan ini. Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menggunjing orang jahat dan orang yang mencurigakan. Di sini Rasulullah menyampaikan kejelekan seseorang dengan tujuan orang di sekitar itu tidak tertipu oleh orang yang baru masuk tadi. Atau dalam obrolan lain, ketika Anda masih muda dulu dalam mencari jodoh, seseorang mengenalkan, katakan namanya si Fulan. Ini loh si Fulan, anaknya.
fulan ini orang kaya, mau tak kamu nikah dengan dia? Ketika Anda tahu bahwa si fulan ini ternyata punya rekam jejak kebiasaan yang buruk, kebiasaan buruk si fulan harus Anda ungkapkan. Jangan Anda diam saat tahu bahwa si fulan itu punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikhawatirkan pada kemudian hari setelah si fulan ini menikah, maka orang yang dinikah itu menjadi menyesal. Ini yang harus dihindari, sehingga mengungkap kebatilan, mengungkap aib seorang saudara kita itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam keadaan seperti ini. Fatimah binti Qais mengatakan, aku mendatangi Nabi lalu berkata, aku dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah. Rasulullah menjawab, kalau Muawiyah itu fakir, tidak berharta. Kalau Abu Jaham tidak pernah menaruh tongkat dari pundaknya. Di sini Rasulullah memberikan contoh ketika proses ta'aruf sebelum melamar dan sebelum terjadinya akad nikah, kita wajib memberitahu keadaan sesungguhnya akan masing-masing calon pengantin tersebut, sehingga tidak ada kekecewaan di kemudian hari yang bisa menjadikan perceraian dalam keluarga. Penjelasan singkat dan beberapa contoh hadis yang saya sampaikan dari awal menjadi penguatan bagi kita. Tidak selamanya Butejo itu salah. Tidak selamanya mengungkap aib, mengungkap kejelekan saudara kita itu hukumnya salah atau dosa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.